Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi bersama Bapak Dr. Ridwan Pawellang, MHI, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, untuk membahas tema lanjutan dari yang kami diskusikan pada sesi sebelumnya. Pada sesi sebelumnya, kami membahas secara nasional, secara kontestasi nasional atau dalam perhelatan Pilpres dan Pileg 2024, yang kami fokusi pada perhelatan Pilpres terkait figur perwakilan sipil PS TNI Polri di kontestasi 2024. Kali ini kami akan coba ke regional, ke Sulawesi Selatan. Karena pengaruh efek politik nasional pun sudah mulai merambah daerah atau regional. Terkhusus antara perwakilan sipil dan TNI Polri pun berpotensi terjadi di 2024. Ada beberapa indikatornya, Pak Dokter. Pertama, ada banyak pensiunan TNI Polri yang memang kalau dalam kacamata saya sangat berpotensi muncul dalam kontestasi Pilgub Sulsel 2024. Yang kedua juga, pengaruh dari PLT gubernur ini itu bisa memunculkan perwakilan TNI Polri. Karena walaupun Pak Jokowi kemarin sempat mengatakan bahwa tidak mengizinkan TNI Polri aktif, tapi beliau tidak mengunci. Beliau mengatakan kecuali yang dikaryakan atau apa istilahnya. Ya. Kemarin ya kalau tidak salah, artinya masih ada potensi yang memiliki kelayakan. Artinya tidak semua TNI Polri aktif boleh menjadi PLT gubernur, tapi yang memenuhi persyaratan boleh, kata Pak Jokowi kan. Ya. Artinya ketika ada yang memenuhi persyaratan menjadi PLT gubernur di Sulawesi Selatan, maka dia pun berpotensi untuk melanjutkan sampai ke jenjang pertarungan Pilgub yang sebenarnya. Ya. Ketika ada yang memenuhi persyaratan, tergantung yang memenuhi persyaratan. Namun tentu ada jalur yang semua warga negara memiliki hak yang sama untuk maju, yaitu maju walaupun dia harus mundur sebagai sebuah aturan. Kita langsung, Pak Dokter, di Sulawesi Selatan tentu figur-figur sipil selama ini sangat mendominasi di Sulawesi Selatan. Tapi bukan berarti perwakilan TNI, kalau kita merujuk pada sejarah Sulawesi Selatan, perwakilan TNI itu banyak loh yang pernah memimpin Sulawesi Selatan. Ya. Terakhir kalau tidak salah orang tua kita Majen Purnawirawan Amin Syam. Lalu digantikan Bapak Syahrul Yassin Limpo yang dulu wakilnya, ya, Pak Amin Syam. Lalu Pak Syahrul digantikan oleh Profesor Dr. Nurdin Abdullah yang tersandung kasus, dan saat ini dalam waktu dekat ini akan digantikan oleh wakilnya Andi Sudirman Sulaiman. Apakah 2024 berpindahnya kepemimpinan dari Nurdin Abdullah yang dikatakan figur kuat yang memiliki ketokohan secara nasional, yang berpindah ke Sudirman yang dianggap popularitas dan akseptabilitasnya jauh dibanding Nurdin Abdullah, memungkinkan figur TNI Polri atau purnawirawan TNI Polri muncul di Sulawesi Selatan karena Andi Sudirman Sulaiman dianggap tidak memiliki ketokohan selepel Pak Syahrul Yassin Limpo dan Profesor Nurdin Abdullah, sehingga situasi ini sangat membuka ruang bagi perwakilan TNI Polri baik yang masih aktif maupun purnawirawan untuk muncul. Pertanyaan saya, perwakilan sipil dan TNI Polri, siapa-siapa saja nama-nama yang berpotensi muncul kalau di antara dua perwakilan ini muncul di 2024 di kontestasi Pilgub Sulsel? Pak Dokter, Dinda Dokter, silakan. Baik, saya menyapa dulu. Silakan. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat Ipiso dimanapun berada, tonton terus Ipiso Rumah Edukasi. Rumah Edukasi. Terima kasih Kadir telah mengundang saya untuk berbagi, berdiskusi, memperolehkan tentang informasi-informasi, data-data yang berdasarkan
kajian kita, pemantauan kita, itu kemungkinan punya potensi akan muncul pada Pilgub Sulawesi Selatan di tahun 2024. Saya langsung saja menyebutnya Kak Kadir. Silakan. Untuk tidak menambah rasa penasaran pemirsa episode. Dari kalangan bakal cagup ya di Pilgub 2024, dari kalangan sipil kita sebutkan satu persatu. Ada Dr. Adnan, Bupati Kabupaten Goa saat ini. Ada Andi Sudirman Sulaiman, sebentar lagi akan menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Ada Andi siapa nih? Ilham Arif Sirajudin. Ya, ada Ilham Arif Sirajudin atau biasa dipanggil Iyas. Ya. Ada Erwin Aksa, ada Salihin Kalla, ada Solihin Kalla. Ada Solihin, saya kira Salihin. Solihin Kalla, beda kan? Putra Bapak Yusuf Kalla. Beda Salihin, beda Solihin. Beda Solihin. Solihin. Solihin Kalla putra Yusuf Kalla. Iya. Terus ada Andi Iwan Darmawan Aras. Dan yang terakhir dari yang kedua adalah Bapak RMS dan Dani Pomanto. Saya pikir ini adalah tokoh-tokoh yang hari ini baik menjabat sebagai bupati, caleg DPR RI, sekaligus ketua partai tingkat provinsi, dan juga PLT dan akan menjadi gubernur. Ada wali kota, Ada dan mantan wali kota. Wali kota dan mantan wali kota, ada pengusaha, pengurus partai, dan ada anak tokoh ataupun mantan wapres. Tentu saya pikir dari nama-nama yang berlatar belakang sipil yang kita sebutkan hari ini, yang kita sebutkan tadi itu adalah tentu saja masyarakat sudah punya preferensi tersendiri. Dan punya irisan-irisan tentu saja masyarakat, apakah ada irisan karena sekampung, geopolitik, karena profesi, karena satu partai, dan ada memilih karena melihat prestasinya pada kontes di mana dia beraktivitas hari ini, ataupun kebaikan-kebaikannya. Kalau dia pengusaha, tentu dermawannya sejauh mana, itu bisa dirasakan kekayaannya, zakatnya, sampai ke masyarakat. Tentu saya pikir ini adalah menjadi bagian daripada hak masyarakat untuk memilih, mendukung, dan tentu saja memenangkan mereka ketika muncul. Selanjutnya Kadir, saya ingin bacakan dari latar belakang TNI Polri. Perwakilan TNI Polri. yang berpotensi muncul. Ya betul, yang berpotensi muncul, baik yang pernah hadir di kontestasi Pilgub sebelumnya, begitu pula memang betul-betul baru yang berpotensi muncul. Ya. Nah, ini yang menarik ya Kadir, karena ada yang mantan Pandam, ya, ada yang sementara Pandam, ada mantan Kapolda, ya kan? Ada, ya begitulah. Sementara Kapolda. Nah, sementara Kapolda mungkin akan muncul juga Kadir. Baik, saya sebutkan saja, ada Bapak Tanri Bali Lamo, ya, Maijen Purnawirawan. Terus Bali Lamo. Ada Andi Sumangeruka, mantan Pandam. Maijen Purnawirawan. Maijen Purnawirawan. Andi Sumangeruka, mantan Pandam Hasanuddin. Terus ada Pak Kapolda Metro Jaya masih aktif. Muhammad Fadil Imran. Ini sangat berpotensi. Untuk kembali ke Sulawesi Selatan, membangun Sulawesi Selatan. Betul, kampung halamannya. Dan ini loh, saya pikir potensi itu ada karena memang punya prestasi dan putra daerah punya kedekatan lah, dan mungkin ada keren gua. Dan dekat dengan PDIP. Itu yang paling penting saya pikir, karena pentingnya butuh kendaraan. Menuju pilpres ini, menuju pilgub ini butuh kendaraan. Iya, betul. Terus ada Andi Burhanuddin, mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Terus Anda yang sedang hangat-hangatnya baru saja terangkat menjadi Pandam Hasanuddin, Maijen TNI Andi Muhammad. Dengar-dengar Bapak Andi Muhammad ini punya relasi di masa lalu di dua kerajaan besar. Konon katanya cucu langsung Raja Goa dengan Raja Bone. Wah, itu yang menarik. Andi Mapanyuki. Semua orang tahu siapa Andi Mapanyuki, kan? Saya pikir
dengan dia raja di dua kerajaan pada saat itu. ya, Andi Mapanyuki adalah raja Goa dan sekaligus raja Bone pada Ya. saat itu. Yang digulingkan oleh Belanda. Kan ya, gitu. bukan ya? Namun selain Andi Mapanyuki, memang dari kakek Andi Muhammad ini adalah raja Goa. Begitu kan. Iya. Jadi kita tidak memprediksi dan menggiring-giring bahwa kehadiran Majen TNI Andi Muhammad ini adalah bagian daripada Lompatan jenjang. loncatan-loncatan dan strategi-strategi dan apa yang diharapkan oleh pusat. Tetapi sesungguhnya yakinlah bahwa kehadiran mereka ini di samping untuk menjalankan fungsinya, tentu saja bagian daripada uji coba. Uji coba sejauh mana pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan teritorial, ya, keamanan dan mempertahankan wilayah NKRI khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Saya pikir nama-nama yang kita sebutkan tadi, baik yang mewakili sipil, begitu pula mewakili TNI Polri dan punya Masih potensi. ada barangkali nama? Ada, baik. Beliau ini mantan Wakapolri, Majen, Dia bintang 3. bintang 3, oh Komjen. Komjen, Purnawirawan Saprudin Kambo. Saya pikir beliau adalah putra Bugis Makassar, Bugis Mandar. dan punya kedekatan juga dengan Pak JK, mantan Wakapolri. Mantan ajudan Pak JK. Mantan ajudan Pak JK. Saya pikir pemirsa sangat akrab dengan nama yang kita sebutkan tadi, Pak Komjen Saprudin Kambo ini. Baik, saya pikir ini nama-nama yang perlu kita keluarkan lebih awal. Dan Yang berpotensi muncul. Dan kalau muncul, saya pikir masyarakat memang punya kerinduan, sudah lama menanti, ya. Baik, sahabat. Saya sapa dulu baru lanjut. Sahabat dan sobat Tipiso, kita akan membedah face to face. Kira-kira kalau sipil dan perwakilan TNI Polri ini diadu keteguhannya, dan tentu muaranya akan mengarah pada popularitas dan elektabilitas. Kalau dilihat memang sampai hari ini perang sipil, perwakilan sipil masih mendominasi karena dia menjabat di daerah dan menjadi batu loncatan dia. Artinya dia menjadi bupati dan itu menjadi batu loncatan dia untuk diukur, ya. Ya, kan? Tapi bukan berarti munculnya nama misalnya seperti yang disebutkan tadi, bukan nama-nama sembarangan. Komjen Saprudin, Ya. Muhammad Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Ya. Kemudian Andi Burhanuddin, mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian Andi Sumanggeruka, mantan Pandam 7, Wira Ya. Buana. Kemudian siapa lagi? Yang terakhir Andi Muhammad. Kalau Andi Muhammad ini maju, secara geopolitik luar biasa. Mewakili Goa dan Bone. Ya. Mewakili dua kerajaan yang pernah menguasai kawasan Indonesia Timur, kerajaan ini. Ini sangat luar biasa. Begitupun Fadil Imran. Ya. Namanya yang meroket saat ini sebagai Kapolda Metro Jaya pun kalau kembali ke Selatan dan maju sebagai calon gubernur, tentu akan membuat perwakilan sipil butuh figur-figur kuat. Kalau kita lihat secara face to face, kalau dari perwakilan sipil dan perwakilan TNI Polri ini, yang mana yang memungkinkan bisa seksi di mata publik Sulawesi Selatan ketika muncul apakah perwakilan sipil ini dan siapa-siapa tokohnya, dan perwakilan TNI Polri ini dan siapa-siapa yang bisa mewakili TNI Polri ini, yang ketika dia muncul otomatis akan mampu menyaingi sipil, begitupun sipil ketika muncul menyaingi TNI Polri. Silakan. Baik, Kak Kadir. Saya sebetulnya kalau kita lihat semuanya ini ada potensi. Semuanya ada potensi, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan TNI Polri. Semuanya ada potensi. Ada potensi. Hanya saja memang saya kalau boleh memberikan syarat pada kesempatan ini, dan itu menjadi sebuah indikasi-indikasi terhadap bagaimana penilaian dan penerimaan publik adalah sejauh mana sipil ini berhasil memimpin, berhasil memperolehkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Raja kan?
Dan ini saya pikir menjadi sebuah kewajiban dan menjadi sebuah substansi dalam dunia demokrasi. Ini untuk catatan sipil. Bagi catatan saya untuk TNI Polri, para purnawirawan ini atau yang sedang hari ini aktif baik TNI maupun Polri, saya pikir bagaimana menghadirkan kedekatan ya, kedekatan dengan masyarakat, baik konteks tokoh-tokoh agama, para toganya, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, kepemudaan dan seterusnya. Begitu pula kebijakan-kebijakannya. Ya. Kebijakan-kebijakannya itu yang perlu dirasakan, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu nanjau di DKI sana, Pak Muhammad Fadil Imran, atau misalnya adalah Majen TNI dekat Selatan ini, Majen TNI Andi Muhammad yang baru saja dilantik. Saya pikir beberapa waktu ke depan ini akan memimpin Sulawesi Selatan sebagai bagian daripada wilayah teritorialnya adalah sesegera mungkin untuk sosialisasi bahwa saya pejabat baru, saya minta bantu, saya minta informasi dan seterusnya dukungan masyarakat dari wilayah teritorial dan seterusnya sebagaimana fungsi TNI Polri diatur dalam Undang-Undang tahun 2004 kan. Nah, oleh sebab itu prestasi saya pikir, prestasi dan attitude-nya, moralnya kepada masyarakat. Begitu pula tanpa kita menafikan misalnya Pak Majen Tanri Balilamo, Majen Andi Sumeng Eruka, begitu pula misalnya Andi Burhanuddin, mantan Kapolda Sulawesi Selatan, begitu pula Komjen Saprudin, purnawirawan. Saya pikir sejauh mana kedekatannya mereka? Kedekatannya karena misalnya memang era ya di masa Pak Fadil Kapolda Metro Jaya melakukan terobosan-terobosan baru itu kemudian mempengaruhi paradigma baru masyarakat dalam melihat preferensi figur-figur yang akan muncul di luar sipil, Kak Kades. Ya. Kalau dulu yang muncul adalah TNI yang bakal ataupun disebut-sebut ataupun diminta untuk kemudian mengisi baik dalam konteks pilpres begitu pula dalam konteks pilgub. Nah, sekarang ini setelah muncul misalnya Pak Fadil membuat kebijakan-kebijakan di Jakarta, begitu pula kedekatannya kepada masyarakat Jakarta, warga Jakarta, itu masyarakat sudah mulai membuka diri. Dan saya pikir saya katakan ada paradigma baru masyarakat, Pak. Membuka diri selain sipil, toh bagaimana TNI, begitu pula hari ini itu trennya adalah bagaimana Polri itu sudah mulai terasa. Dan karena rasa itu berdampak bahwa saya pikir ke depan masyarakat kita ini perlulah kita mungkin menghadirkan sosok figur apakah konteks kepemimpinan nasional ataupun pilgub dari kalangan TNI Polri. Nah, ini saya pikir akan menjadi sebuah preferensi. Dan di Sulsel setahu saya agak jarang rasanya. Atau belum ada data, saya belum menemukan data bahwa di Sulsel ini pernah muncul dari latar belakang Polri menjadi gubernur. Andi Odang TNI atau Polri? Polri kali ya, Andi Odang. Andi Odang bukannya Polri. Polri kayaknya dia. Kalau udah salah ingat ya. Maaf kalau saya salah. Tapi yang terkesan di pikiran kita, iya. Di memori kita. Kan dulu kan satu, Ji. Ya. TNI dengan Polri itu kan menyatu dulu. Dari sisi belum bisa dipisahkan pada saat itu. Belum berpisah memang di era waktu itu. Orde Baru ya. Ya, belum berpisah memang. Kalau sekarang sudah bisa dipisahkan. Nah. Karena memang mereka teritorialnya sudah dipisahkan. Nah, itulah. Jadi artinya bahwa memang Polri di era reformasi ini belum ada. Iya, betul. Transisinya dari Pak Majen Purnawirawan Amin Sam itu terakhir. Ya. Setelah itu sipil. Ya, 15 tahun terakhir ini sipil. Dan bisa saja kalau melihat tarikan-tarikan dan tren nasional itu bisa saja. Bahwa kalau di Pilpres ada perpaduan antara TNI sipil TNI dan sipil saya pikir disusul barangkali bisa saja Polri yang akan muncul atau TNI berpaket dengan sipil atau bisa saja di Sulsel ini berpaket TNI Polri atau
Polri TNI. Itu bisa saja dengan potensi yang kita miliki, figur-figur putra daerah yang punya memang karir prestasi di TNI Polri hari ini. Kalau kita lihat database-nya Kak Kadir, yang di luar yang kita sebutkan saja yang ada hari ini, baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan, saya pikir luar biasa. Apalagi kalau kayak misalnya Maijen Purnawirawan Tanri Balilamo, dia kan dikaryakan sudah lama. Ya, Dia kan setelah pensiun dikaryakan ya sebagai ASN ya. betul. Dan 5 kali loh menjadi pelaksana tugas. Ya, Artinya menjadi wakil gubernur itu atau gubernur beliau itu sangat berpengalaman loh. Gitu. Berpengalaman. Jadi kalau misalnya Padel Imran menggandeng Maijen Tanri Balilamo itu sangat cocok. Ya, cocok. Karena pengalamannya Tanri Balilamo kan. Kalau misalnya seperti itu. Itu bisa saja Kak Kadir. Bisa saja di Sulsel ini peluang dan potensi akan ada paket dari TNI Polri, apakah TNI Polri paket satu atau paket TNI Polri sipil, itu bisa saja. Semua bisa. Bisa saja. Karena memang paling tidak ada evaluasi terhadap perjalanan pasangan-pasangan paket yang selama ini bertarung, baik di periodenya Pak SCL, begitu pula kemarin terakhir di Pak Prof Andalan kemarin, saya pikir sudah ada perwakilannya TNI kan, satu orang. Bisa saja ke depan ini akan lebih ramai dari TNI Polri. Apakah akan berpasangan atau misalnya seperti apa pola-pola yang bisa saja muncul ke depan. Kalau dari sipil, tentu kan tadi ini perwakilan TNI Polri yang disebutkan ini, wah luar biasa loh ini kalau dia muncul. Seperti apa sipil mengantisipasi kehadiran mereka ini? Dan siapa-siapa sipil yang potensi bisa mengimbangi kehadiran perwakilan TNI Polri ini. Karena saya sih melihat rasa-rasanya ya, kalau Adil Muhammad muncul sebagai calon gubernur, kemudian Andi Muhammad misalnya memilih untuk maju di 2024 yang selaku Pandam saat ini kan saya pikir luar biasa menakutkannya bagi figur sipil ya. Dan tentu kita tidak bisa meremehkan sipil. Nah, sipil tadi kita menyebut ada nama Erwin Aksa, ada nama Solihin Kala selain PLT Gubernur ya kan? Ada Adnan Puricita, ada Ilham Arif Sirajuddin. Apakah tokoh-tokoh itu Andiwan Aras, RMS sudah bisa mengimbangi kehadiran TNI Polri ini dalam pertarungan elektoral sampai memenangkan atau membutuhkan figur-figur yang lebih bertaraf nasional untuk menghadapi perwakilan TNI Polri? Seperti apa kajian Pak Dokter? Saya pikir potensi yang kita sebutkan tadi untuk muncul 2024 bisa saja. Karena memang nama-nama yang kita sebutkan tadi itu selain pemegang tiket ketua partai, ya mereka ini ada di antara mereka ini mantan wali kota dan mantan bupati. Selain itu saya pikir. Ada juga ketua Golkar, Topan Pawe, yang lupa tadi. Selain itu saya pikir Pak Topan Pawe, Pak Andi Sudirman dan Pak Dr. Adang ini adalah pejabat eksekutif, wali kota, bupati, dan gubernur lah misalnya ke depan. Nah tentu saja keberanian mereka untuk kemudian face to face ataupun berhadapan dengan yang berlatar belakang TNI Polri adalah prestasi mereka. Dan prestasi itu saya pikir tentu saja perlu ada tambahan-tambahan lain. Nah, kita tidak menafikan bahwa sesungguhnya kekuatan sipil untuk kemudian berhadapan dengan TNI Polri di Pilgub 2024 itu menjadi lemah. Tetapi saya pikir dengan figur-figur yang kita sebutkan tadi, saya pikir dia bisa ada. Hanya saja memang masyarakat butuh penilaian. Di daerah mana Anda sedang memimpin dan pernah memimpin, sejauh mana dampak yang dirasakan hari ini. Bisa saja seseorang itu sudah 10 tahun lewat menjadi pimpinan, tetapi pada saat menjadi pimpinan hari ini itu masih dirasakan dan sulit dilupakan. Ketika dia muncul, maka masyarakat yang pernah merasakan dampak kepada kebijakan-kebijakannya, program-programnya, dia didatangi atau tidak, nuraninya akan memilih. Begitu pula barangkali dalam konteks misalnya hari ini Pak Gubernur, kan, atau sedang menjabat bupati dan mau naik kelas, ya sejauh mana? Di samping di daerah teritorialnya memimpin dan dirasakan masyarakat, begitu pula secara publikasi di wilayah lain, di kabupaten lain, masyarakat itu melihat. ya. Saya pikir itu yang menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan sipil, kemudian
bisa melawan bakal calon yang berpotensi dari kalangan TNI Polri. Ini pertanyaan terakhir, Coba. Pak Dokter. Tadi kita melihat bahwa kepala daerah, bupati, wali kota, mantan wali kota menghiasi perwakilan sipil. Bagaimana dengan Solihin Kalla, Erwin Aksa yang tidak pernah menjadi bupati? Apakah nama besar Yusuf Kalla, apalagi Aksa Mahmud bisa membantu dia untuk bersaing dengan perwakilan-perwakilan sipil yang saat ini menjabat sebagai bupati, wali kota, mantan bupati, mantan wali kota, anggota DPR RI, pimpinan partai. Dari segi ketokohan, tentu kalau berbicara elektoral, mereka masih tertinggal. Adakah potensi mereka masih bisa mengejar, khusus perwakilan sipil ya, perwakilan sipil-sipil yang lain yang menjabat kepala daerah atau maju dengan indikator kepala daerah? Silakan. Ya, saya pikir ada beberapa pengalaman di tempat lain bahwa seseorang yang didukung oleh tokoh nasional, ya, itu juga masih membutuhkan persyaratan, ya kan? Menghadirkan tokoh sebagai bagian daripada variabel untuk mempengaruhi keterpilihan seseorang itu tidak banyak pengaruhnya, kecuali memang sudah ada modal besar yang dimiliki, modal kuat yang dimiliki oleh calon yang didukung, kan gitu kan? Betul. Pengaruh-pengaruh misalnya dana, ya, kekuatan Basis kapital, geopolitik, sebetulnya itu sangat internal. Artinya modal itu perlu dimiliki oleh kandidat. Kalau itu hanya dimiliki oleh supporter, pendukung, figur tokoh yang mendukung, itu tidak terlalu kuat. Dan di beberapa kasus, baik di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, ada yang kalah dengan bermodalkan, mengandalkan ketokohan. Kinerja memang, ya, yang menjadi tolak ukur. Dan itu saya sampaikan tadi, bahwa Jokowi efek, paradigma baru, kepemimpinan nasional, begitu pula di provinsi, wali kota dan seterusnya, itu memang adalah mereka yang pernah pengalaman memimpin wali kota, bupati, begitu pula memimpin gubernur dan seterusnya, dan tidak sekedar memimpin, tetapi ada prestasi, ada inovasi yang dilakukan, dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat tanpa melihat kecenderungannya lebih muncul polesan-polesan lipstick politiknya daripada substansi kinerja program ataupun kebijakan yang dibuat oleh sosok figur yang kemudian akan muncul, baik sebagai figur pilpres. Dalam konteks ini yang kita bicarakan adalah konteks pilgub di Sulawesi Selatan, itu sangat beririsan kakak. Kira gitu. Baik, sahabat dan sobat episode. Tadi telah tuntas Pak Dr. Ridwan Paula membedah perwakilan sipil dan perwakilan TNI Polri yang berpotensi muncul dengan segala kekuatan-kekuatan mereka, dengan aspek-aspek pendukung mereka. Tentu sampai saat ini kami berdua menyepakati bahwa peluang kedua-duanya cukup berimbang untuk bisa muncul dan memenangkan masing-masing pertarungan di kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan. Tentu nama-nama yang tadi yang disebutkan, baik perwakilan sipil maupun perwakilan TNI Polri, baik yang aktif ataupun purnawirawan, bukan kaleng-kaleng sahabat dan sobat episode semua. Mereka tokoh-tokoh. Kalau berbicara tokoh Sulawesi Selatan, mereka betul-betul adalah tokoh Sulawesi Selatan. Dan jangan kamu, dalam pertarungan level Pilgub, pertarungan level nasional pun mereka, di antara nama-nama tadi ada beberapa yang layak untuk dimunculkan dalam kontestasi nasional. Misalnya Muhammad Fadil Imran yang saat ini menjadi Kapolda Metro Jaya, dia sangat layak dalam kontestasi Pilgub, apalagi dalam kontestasi nasional, apalagi kontestasi Pilgub. Terima kasih Pak Dokter, kita sudah 2 sesi membicarakan perwakilan sipil TNI Polri di kontestasi Pilpres dan di kontestasi Pilgub. Terima kasih Pak Dokter yang sudah mengedukasi sahabat dan sobat episode kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.